Halo teman-teman, kami dari Sipil Studio ingin membuat tutorial tentang cara menyusun rencana anggaran biaya atau yang disebut dengan RAB untuk bangunan rumah tempat tinggal. Sebelum kita masuk ke dalam tahap perhitungan atau menyusun anggaran tersebut, mari kita lihat apa itu RAB. RAB atau yang disebut dengan rencana anggaran biaya adalah perencanaan biaya yang dibutuhkan dalam suatu proyek konstruksi atau pembangunan. Dalam contoh RAB bangunan tercantum perkiraan biaya yang diperlukan mulai dari awal hingga proyek tersebut selesai. Dalam rancangan anggaran biaya juga dijelaskan mengenai spesifikasi pekerjaan, perlengkapan dan peralatan kerja serta tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Maka dari itu, adanya rancangan ini berguna sebagai acuan dalam mengerjakan proyek agar berjalan lancar dan selesai dengan baik. Komponen-komponen RAB. Dalam menyusun RAB bangunan rumah, ada beberapa komponen yang nanti kita butuhkan agar memudahkan dalam membuat RAB itu sendiri. Yang pertama ada gambar acuan atau gambar kerja. Dalam tutorial ini kita akan menggunakan gambar kerja untuk rumah satu lantai tipe 78 meter persegi. Oke, sebelum kita membuat RAB, kita harus siapkan dulu gambar kerjanya untuk acuan kita dalam menghitung volume pekerjaan nantinya. Yang kedua ada spesifikasi pekerjaan. Oke, dalam komponen RAB selanjutnya kita harus tahu spesifik pekerjaan apa saja yang ada dalam bangunan rumah tersebut, misalkan kayak pekerjaan pondasi, pemasangan pondasi, atau pekerjaan pemasangan kolom mungkin gitu ya. Selanjutnya ada AHSP atau analisa harga satuan pekerjaan. Oke, analisa ini sendiri saya mengacu kepada peraturan pemerintah Permen PU nomor 1 tahun 2022 ya, atau yang terbaru. Karena sebaiknya kita kalau misalnya baru memulai atau baru belajar menghitung anggaran biaya, tentu kita tidak punya data atau pengalaman di proyek. Maka dari itu kita gunakan analisa atau koefisien yang dari pemerintah, oke, supaya mudah. Yang keempat, data yang kita harus siapkan yaitu harga material dan upah. Jadi dalam menyusun suatu anggaran, tentu kita harus ada mempunyai harga material upah ya, yang terbaru dan sesuai dengan lokasinya. Untuk tutorial kali ini saya menggunakan lokasi di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Oke. Selanjutnya volume pekerjaan. Dalam menyusun suatu RAB, kita perlu menghitung volume pekerjaan masing-masing item spesifikasi yang tadi yang nomor 2 ya. Jadi kayak pekerjaan pemasangan pondasi, berapa volumenya, atau pekerjaan pemasangan genteng mungkin berapa volumenya. Oke, yang terakhir anggaran biaya. Setelah data-data di atas kita kumpulkan dan sudah ada, kita tinggal mencari anggaran biayanya. Caranya sangat mudah, tinggal AHSP dikalikan dengan volume pekerjaan, nanti akan ketemu anggaran biayanya. Oke. Oh ya, untuk menghitung RAB ini atau membuat rencana anggaran biaya kali ini, saya menggunakan Microsoft Excel ya sebagai medianya, dan gambar acuannya saya menggunakan AutoCAD. Oke, terima kasih. Untuk video selanjutnya kita akan coba menghitung anggaran biaya dari pekerjaan yang ada dalam bangunan rumah.
Halo teman-teman, dalam video ini saya akan mengenalkan tentang format rencana anggaran biaya atau RAB. Format ini dalam Microsoft Excel ya, medianya. Kira-kira seperti ini format Excel RAB yang biasa saya gunakan ketika menghitung RAB. Yang pertama ada sheet rekap. Di sini rekapan total biaya ya. Di sini ada uraian pekerjaannya, persiapan, terus sampai lain-lain atau landscape. Dari harganya kita tinggal tambahkan aja. Yang kedua ini RAB. RAB ini berisi uraian volume pekerjaan dikali dengan harga satuan. Nanti ketemu harga total di sini. Jadi item-itemnya lebih spesifik dibanding dengan rekap tadi. Jika rekap itu hanya item-item yang besarnya saja, tapi kalau RAB ini dia lebih spesifik ya, seperti ini. Selanjutnya ada HSP, ini harga satuan pekerjaan. HSP ini merupakan rekap ya dari AHS. Di sini jika AHS ini uraian dari analisa itu sendiri, jadi di sini akan terlihat pekerja koefisiennya berapa, harga upah per harinya berapa, ada bahan misalnya dengan satu kayu 1 meter kubik berapa gitu. Nah kalau HSP ini kita ambil dari AHS datanya. Jadi ada harga satuan ini misalnya yang pembersihan dan perataan lahan. Kita masuk sini AHS. Ini ya, kita linknya arahkan ke AHS. Oke, seperti ini. Di sini juga ada, kalau kita buka nih, ada khusus upah biayanya berapa, khusus bahan biayanya berapa. Jadi kita bisa memisahkan RAB khusus upahnya saja berapa nanti totalnya, khusus bahannya saja berapa. Oke. Selanjutnya ada AHS. AHS ini sumbernya kita dari Permen PU nomor 1 tahun 2022. Jika di tahun 2002 ini tidak ada, kita mengacu ke yang sebelumnya, Permen PU tahun 2016. Tapi tetap untuk harganya kita yang terbaru dan sesuaikan dengan lokasinya. Oke, selanjutnya ada di sini bahan ya. Di sini uraian bahan yang digunakan dan upahnya berapa. Bahan di sini tahun 2021 Kabupaten Brebes ya. Saya menggunakan data itu. Untuk harga upah dan bahan ini teman-teman bisa survei sendiri atau tanya ke toko harga material atau ke pemerintah daerah, biasanya punya ya. Tapi jika teman-teman tidak mau capek-capek untuk itu, kami sudah menyediakan harga satuan upah dan material bangunan tahun 2021 semua kota atau semua provinsi yang ada di Indonesia. Dan jika teman-teman mau order, silahkan hubungi WA kami. Oke, selanjutnya ada rekap volume. Rekap volume ini merupakan rekap dari backup volume ya. Oke, di sini jadi kayak galian tanah pondasi volumenya berapa, satuannya apa gitu. Selanjutnya ada volume. Volume ini merupakan rincian cara perhitungan dalam menghitung volume di RAB ini, atau yang disebut dengan backup volume ya. Seperti itu. Lalu ada kebutuhan bahan di sini. Jika teman-teman sudah ketemu RAB-nya berapa, tentu teman-teman pasti ingin tahu berapa kebutuhan material yang harus dibeli. Contohnya kayak
semen Portland contohnya ya. Dalam pekerjaan pemasangan pondasi batu itu berapa, jadi nanti di sini uraiannya. Oke, selanjutnya di sini untuk rekapan kebutuhan bahan tadi ya, sangat jelas. Nah, di sini untuk kebutuhan bahan material besi dianalisa kan tidak disebutkan dia pakai besi berapa, diameter berapa, dan satuannya masih kilogram kan. Nah, ketika kita order di toko material, kita kan biasanya belinya batang ya satuannya, atau minimal kita harus tahu dulu besi 8 berapa kilo atau berapa batang gitu. Nah, untuk agar itu keluar spesifikasi diameter, kita harus menghitung lagi di sini. Di sini ada untuk fondasi footplate ya, khusus untuk menghitung pembesian. Lalu ada sloop, balok dan ring balok, kolom, lalu ada plat, tangga. Ini misalkan ada baja, ini misalkan ada untuk kayu. Oke, seperti itu. Selanjutnya, dalam video selanjutnya kita akan coba menghitung untuk pekerjaan pertama, yaitu pembersihan dan perataan lahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.